Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan nikmatnya, dengan ridhonya kita masih diberikan umur sampai saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke Nabi kita, ke Rasul kita, yakni Habibana wa Habibana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'annya, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang turut patuh terhadap ajaran dan larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, perkenalkan, nama saya Fikri Fahrudin dari kelas KPH A semester 6. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah antropologi keluarga, di mana saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai antropologi keluarga atau penjelasan singkat yang ada di dalam matkul atau mata kuliah antropologi keluarga. Antropologi keluarga mengkaji beberapa hal, yaitu yang pertama perkawinan kerabat, perkawinan sederajat, perkawinan tidak sederajat. Kemudian ada juga yang teori kredo atau teori syahadat. Nah, ini mungkin akan dijelaskan sedikit oleh saya mengenai teori kredo. Teori kredo atau teori syahadat, teorinya dalam filsafat hukum Islam, teori hukum yang bersyahadat jika ingin muslim. Teori yang mengharuskan hukum bagi orang-orang bersyahadat jika ucapkan dua kalimat syahadat, maka konsekuensinya, logisnya dia telah mengucapkannya, dan itu sama halnya terjadi ketika seseorang telah mengucapkan syahadat, otomatis dia masuk Islam. Atau mungkin gini, ketika seseorang mau masuk Islam, otomatis yang pertama dia harus lakukan adalah dia harus bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, mungkin itu seperti itu. Teori ini juga menguatkan prinsip tauhid, karena tauhid menghendaki setiap orang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dua kalimat syahadat tersebut, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis dia mengucapkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teori kredo ini disebut juga teori otoritas hukum yang boleh di dalam modern tren. Di sini Islam menyatakan bahwa Islam telah menerima Islam sebagai agama, berarti telah menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Ketika seseorang telah menerima agama Islam, maka dia juga menerima hukum-hukum atau syariat yang ada di agama tersebut, yaitu agama Islam. Teori ini sama dengan teori imam mazhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahwa seorang muslim sepakat melaksanakan hukum Islam sepanjang berada di wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa keterkaitan orang Islam, baik wilayah yang memberlakukan hukum Islam maupun tidak memberlakukan hukum Islam, setiap seorang muslim wajib untuk taat secara mutlak untuk melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai konsekuensi dari pengucapan syahadat yang merupakan kredo pengucapan dari umat Islam itu sendiri. Jadi
ketika seseorang telah mengucapkan syahadat, otomatis dia wajib mengikuti syariat atau hukum-hukum Islam, baik itu dia berada di lingkungan mayoritas orang Islam maupun dia berada di lingkungan minoritas umat Islam. Di seluruh wilayah atau di seluruh tempat pun mereka harus bisa menerapkan hukum-hukum Islam atau menjalankan hukum-hukum Islam. Nah, terkait dengan teori kredo, terkait secara langsung dengan teori Al-Hakim, di mana teori Al-Hakim ini adalah bahwa Allah sebagai pembuat hukum, Allah sebagai pemutus, dan Allah yang menjadikan para nabi dan rasul untuk menjelaskan hukum-hukumnya kepada umat manusia di muka bumi ini. Allah itu sebagai pemutus atau sebagai hakim, sehingga Allah menjadikan para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan hukum-hukum kepada umat manusia di muka bumi ini. Sumber hukum Islam yang dipahami sebagai produk Allah yang disebut Al-Hakim adalah pembuat hukum yang maha sempurna. Akan tetapi manusia tidak semuanya langsung dapat memahami dengan hukum-hukum Allah. Disitulah kemudian Allah mengutuskan Nabi kita, Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan hukum-hukum Islam secara detail, di mana yang mengatur kehidupan manusia, syariat manusia, dan mungkin pergaulan manusia. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian diteruskan perjuangan Nabi itu oleh para sahabat-sahabatnya, oleh para tabi'in-tabi'atnya, dan oleh generasi ke bawahnya sebagai gantinya, sehingga para ulama di zaman ini memahami penafsiran dengan berbagai metode-metode tersendiri. Mungkin itu terkait dengan kredo. Kemudian masuk mengenai poligami, karena kemudian dalam matkul antropologi keluarga itu membahas juga tentang poligami. Poligami itu diperbolehkan oleh ajaran Islam, atau Islam memperbolehkan poligami dengan landasan dalilnya yaitu berada dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, baik itu 2, 3, ataupun 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan saja yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat kezaliman. Tentunya dengan landasan dan syarat yang jelas ketika kita mau melakukan poligami. Semuanya harus terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, yaitu yang terpenting adalah kita harus bisa berlaku adil terhadap istri-istri kita. Karena kenapa? Ketika kita tidak bisa berlaku adil, maka bukan pahala yang kita dapat, tetapi kita akan mendapatkan suatu keburukan, yaitu atau berbuat kezaliman terhadap istri-istri kita. Sejatinya manusia harus mampu berlaku adil dalam melakukan apa yang diperbuatnya, karena manusia adalah sosok pemimpin di muka bumi ini. Begitupun pula laki-laki yang memimpin lebih dari satu anggota dalam keluarga. Begitupun dengan istri yang lebih dari satu. Maka seorang laki-laki wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.
kalau mana dia mempunyai lebih dari satu istri. Oke, itu mungkin penjelasan singkat mengenai poligami. Kemudian apa sih hukum yang timbul akibat adanya perkawinan suami istri? Kewajiban suami dalam rumah tangga atau kewajiban suami terhadap istrinya maupun anaknya. Yang pertama, suami wajib memberikan nafkah lahir dengan cukup sesuai dengan kemampuan si suaminya. Yang kedua, suami wajib memberikan nafkah batin dalam pergaulan suami istri dengan baik. Yang ketiga, suami wajib memperlakukan istri dengan lembah lembut dan mesra. Kemudian, suami tidak boleh menghina istri. Suami tidak boleh memisahkan istri kecuali dalam rumahnya sendiri. Itu berlaku untuk seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Kemudian suami tidak boleh membuka rahasia istri dan juga tidak boleh menyebarkan aib istrinya kepada orang lain. Suami harus menjaga istri dan keluarganya dari segala hal yang menimbulkan fitnah. Kemudian suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kemudian suami harus memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat baik dan lemah lembut, dan juga dengan penuh kasih sayang. Suami harus selalu sabar terhadap kekurangan-kekurangan istrinya. Kemudian suami harus menjaga komunikasi, keharmonisan dalam keluarganya. Itulah mungkin kewajiban dari suami, di mana seorang suami harus menjaga keluarganya, menjaga keutuhan keluarganya, memberikan kehidupan untuk keluarganya, mulai dari menafkahi lahir dan batinnya, dan juga harus memperlakukan istri dengan sangat baik. Nah, itu akan menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Oke, mungkin itu saja penjelasan secara singkat mengenai materi-materi yang ada di dalam matkul antropologi keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kekhilafan-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.